Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Baik Ananda, jumpa lagi dalam pembelajaran tematik di pembelajaran tema 6 subtema 2 pembelajaran 2 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa lebih dahulu. Baik Ananda, silahkan berdoa. Baik, doa selesai. Nah, Ananda, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, masih ingatkah di pembelajaran sebelumnya? Ya, pembelajaran sebelumnya adalah bagaimana proses perubahan energi. Nah, di tema ini masih sama, kita akan mempelajari energi dan perubahannya. Subtema 2 yaitu tentang perubahan energi, dan di pembelajaran 2 dan 4. Nah, keyword kita hari ini adalah perubahan energi, kewajiban, dan gerak kombinasi. Nah, dari keyword ini akan muncul tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati, kalian dapat menceritakan kembali teks tentang perubahan energi. Yang kedua, setelah membaca, kalian dapat menjelaskan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Dan yang ketiga, setelah mengamati, kalian melakukan gerak kombinasi, berjalan, meliuk, dan mengayun. Nah, baik Ananda, dari tujuan pembelajaran tadi ada pasti manfaatnya buat kalian? Ada. Manfaatnya buat kalian adalah dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat menerapkan hidup sehat dengan melakukan olahraga sederhana dan dapat memanfaatkan energi dengan bijak dan baik. Jadi, selalu melakukan hemat energi. Baik Ananda, sekarang perhatikan. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah melakukan olahraga secara teratur. Nah, ketika berolahraga, tubuh mengubah cadangan lemak di dalam tubuh menjadi energi. Dengan berolahraga, tubuh menjadi lebih bugar dan berenergi. Salah satu contoh jenis olahraga adalah senam irama. Nah, banyak gerakan di senam yang dapat dilakukan. Misalnya, gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Nah, kalian boleh lakukan di rumah contoh gerakan tersebut. Nah, perhatikan di sini. Pegang bola dengan kedua tangan. Langkah ini boleh kalian lakukan di rumah. Kalian mengambil sebuah bola sebagai alat atau media untuk kalian berolahraga. Langkahkan kaki kiri dan kanan depan secara bergantian. Setelah itu melompat mundur sambil merapatkan kaki. Lakukan gerakan sebanyak 8 kali. Jadi kalian melangkahkan kaki kiri ke kanan secara bergantian. Setelah itu, setelah melakukan 8 kali, kalian bisa meloncat mundur. Nah, gerakan kedua seperti ini. Perhatikan gambar di sini, nah ya. Kalian perhatikan gambarnya. Pegang bola dengan dua tangan di atas kepala sambil melangkah ke kiri. Jadi kalian angkat bolanya tinggi-tinggi ke atas sesuai diluruskan tangannya di atas kepala sejajar dengan kepala kalian. Terus kalian ayunkan ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, sambil melangkahkan juga kaki kalian ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kalian ulangi gerakan ini sampai 8 kali. Ini melatih otot tangan kalian dan kelenturan tubuh kalian. Nah, baik Ananda, tadi kita sudah melakukan gerakan olahraga. Nah, kalian boleh contohkan di rumah ya, nah. Boleh melakukan bantuan bola di rumahnya. Kalau tidak ada bola, boleh kalian melakukan dengan alat benda yang lainnya yang ringan. Nah, selain berolahraga, ada cara untuk menjaga kesehatan. Adalah dengan makan makanan yang bergizi. Saya yakin kalian sering makan makanan yang bergizi. Itu baik untuk tubuh kita. Menyiapkan makanan dan minuman bergizi lebih mudah dengan bantuan alat elektronik. Nah, di zaman sekarang untuk memasak atau menyiapkan makanan kita sudah menggunakan alat yang canggih. Nah, beda di zaman dahulu. Zaman dahulu itu masih salaman tradisional, masih menggunakan bantuan api, tungku, dan lain-lainnya, kayu bakar. Nah, sekarang sudah canggih, jadi menggunakan barang elektronik. Misalnya, kita lihat, perhatikan gambarnya ya.
Di sini ada gambar sebuah rice cooker. Ini rice cooker adalah untuk memasak nasi. Di zaman dahulu memasak nasi melalui kayu bakar dan panci. Nah, pancinya pun itu bukan dari bahan logam, tapi pancinya itu adalah dari tanah liat. Nah, sekarang karena sudah modern, nah kita menggunakan barang elektronik yang disebut dengan rice cooker. Nah, ini adalah contoh rice cooker. Saya yakin di rumah kalian pun ada rice cooker. Nah, alat ini disebut dengan alat penanak nasi, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi alat penanak nasi ini dicolok ke listrik. Nah, listrik mengalir dan dari energi listrik tersebut mengubah energi listrik tersebut menjadi energi panas. Energi panas inilah yang memasak nasinya. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Barang kedua ini saya yakin di dapur kalian, di dapur rumah kalian ada. Ini namanya adalah blender. Nah, blender ini biasanya digunakan oleh ibu kalian untuk apa? Untuk menghancurkan bahan-bahan makanan. Contohnya sambal, jus. Nah, ini digunakan. Nah, jadi cara mengoperasikan blender ini adalah dicolok dengan listrik juga. Nah, energi listrik tersebut mengubahnya menjadi energi gerak. Jadi perubahan energi yang terdapat pada blender ini adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, masih banyak perubahan energi listrik yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi lain. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh, kalau energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, misalnya energi gerak misalnya adalah contohnya adalah baling-baling. Biasa itu menggunakan gerak jadi bunyi. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi lainnya. Contoh kayak kompor gas. Kompor gas itu dari energi kimia menjadi energi panas. Seperti juga kayak mobil. Mobil itu menggunakan bahan bakarnya adalah bensin. Berarti energi kimia yang berubah menjadi energi gerak. Nah, kalian boleh baca di materi kalian di pelajaran buku halaman 42 dan 43. Nah, baik, makanan bergizi yang tadi kita lakukan sebenarnya dengan mengolah makanan bergizi ini menggunakan barang elektronik. Makanan bergizi yang setiap hari kita konsumsi merupakan hasil dari usaha para petani. Nah, kalian tahu kan petani itu bertugas adalah mempersiapkan, profesinya adalah mempersiapkan bahan-bahan makanan yang sehari-hari kita bisa konsumsi. Contohnya padi, sayur, buah dan lain-lainnya. Nah, hasil petani sangat penting bagi kita. Pertanian padi menghasilkan beras untuk kita makan. Tahukah kamu bagaimana saja proses yang diperlukan untuk menghasilkan nasi terhidang di piring kita? Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana proses pembuatannya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di hari pertama yaitu para petani menggarap sawahnya. Dia menggarap sawahnya sampai sawahnya itu kadar airnya dan kadar kelembekan tanahnya itu lembek, layak, empuk tanahnya untuk bisa ditanami sudah bagus. Jadi hari pertama. Di hari ke-21 sampai hari ke-30 mulailah para petani menanam padinya atau bibit padinya. Setelah itu di hari ke-35 bibit padi sudah mulai tumbuh. Nah, tumbuh menjadi padi yang hijau dan subur. Dan selanjutnya di hari ke-120 padi sudah mulai menguning. Artinya sudah mulai hampir dipanen. Nah, di hari ke-122 padi sudah dipanen, sudah dapat dipanen. Sudah dapat dipanen dan untuk dijadikan beras. Setelah dipanen ternyata tidak langsung jadi beras loh, tapi apa yang terjadi? Adalah di hari ke-130 padinya harus dipisahkan dulu dari ranting, dari tangkai-tangkainya, nah agar menjadi biji-biji padi. Selanjutnya dijemur. Nah, di hari ke-130 ini padi dijemur sampai dia mengering agar mudah dilepaskan dari ampasnya. Jadi padi itu masih terbungkus dengan ampas, nah ya, atau kulit. Nah, selanjutnya ini dijemur
sampai di hari 132 setiap hari, dibalik-balik, dibolak-balik oleh petani menjemurnya. Dan setelah itu di hari ke-140 padi terus dimasukkan ke dalam pabrik untuk memisahkan antara kulitnya dengan bijinya, biji padinya. Dan jadilah beras. Nah, beras ini sudah bisa kalian lihat di rumah kalian. Nah, kalian sudah bisa masak dan konsumsi menjadi sebuah nasi. Nah, baik Ananda, perhatikan lagi ini. Proses yang dilalui petani untuk menghasilkan beras sangatlah panjang. Jadi kalian harus menghargai beras nasi yang kalian makan di rumah kalian. Itu ternyata proses untuk menjadi sebuah beras itu susah loh. Membutuhkan beberapa tenaga dan kerja keras dari seorang petani. Proses tersebut membutuhkan juga banyak energi. Proses apa saja yang dilalui petani berdasarkan gambar berikut? Nah, kalian bisa buka di halaman 53. Di situ lebih jelas ya. Nah, jadi kita selain kita sudah mengkonsumsi nasi, kita juga harus menghargai pekerjaan atau profesi setiap yang telah menghasilkan makanan untuk kita. Selain itu juga pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya tukang atau dan lain-lainnya. Nah, jadi kita selalu menghargai setiap profesi orang lain. Nah, menghasilkan padi tadi saja sudah cukup berat. Maksudnya membutuhkan beberapa proses dan energi, kerja keras dari petani sehingga kita bisa menikmati nasi dan membuat kita kenyang dan berenergi. Oke, Anandaku sekalian, sekian dulu video Ustazah hari ini. Kita sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini, kita sampaikan dulu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan hari ini adalah terjadi yaitu kita bisa memahami tentang perubahan energi, baik perubahan energi kimia menjadi energi panas, perubahan energi listrik menjadi energi panas dan gerak, ataupun perubahan energi yang lainnya. Yang kedua, kita sudah bisa melakukan gerak kombinasi dalam berolahraga. Yang ketiga, kalian juga bisa menghargai bagaimana proses pembuatan dalam sebuah makanan. Nah, baik Ananda, tugas kita hari ini adalah Ananda bisa melaksanakan tugasnya yaitu di halaman 54. Jangan lupa kerjakan baik dan benar, dan tak lupa pula Ananda hasil pekerjaannya dikirimkan kepada Ustadz dan Ustazahnya agar bisa dikoreksi oleh Ustadz dan Ustazahnya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.